penonton dangdut ya. Saya ingin tidak main-main, saya ingin agak serius bicara karena aslinya saya itu kan sangat serius dan lembut dan halus ya. Cuman kadang-kadang karena menyesuaikan diri dengan hadirin maka saya agak kasar-kasar sedikit itu untuk yang belakang-belakang sana itu gendo-gendo kayak banget. Oke, bismillah gini. Kita ini kan mengalami ironi luar biasa ya. Agama-agama di muka bumi ini kok malah menjadi sumber konflik ya Roma ya. Jadi saya itu kadang-kadang terus capek ngomong agama, jadi saya mundur 2 langkah. Piye nek cara kira-kira upama ora ana agama ngono wani ora ya dhewe hidup damai iso apa ora ya gitu ya. Jadi saya berpikirnya gini. Tuhan kan bikin Big Bang dulu. Tuhan bikin pancaran cahaya. Kalau dalam tasawuf disebut Nur Muhammad. Kemudian pancaran cahaya ini menjadi kumparan yang berputar-putar sampai akhirnya ada yang memadat-memadat dan jumlahnya bertriliun-triliun sampai akhirnya jadi susunan bintang-bintang. Kemudian ada tata surya yang luar biasa banyak. Jadi ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang pertama itu cahaya. Kemudian cahaya itu menjadi benda-benda, ada yang menjadi benda padat, ada yang menjadi benda cair, ada yang menjadi benda gas. Kemudian katakanlah itu satu level, satu dimensi cahaya, kemudian dimensi benda. Jadi kita ini, manusia ini adalah hasil evolusi dari sekian dimensi. Yang pertama cahaya, kemudian benda. Jadi kita ini sebenarnya kan tidak lebih dari kerikil, batu, tanah liat dan seterusnya. Tetapi ada evolusi dari benda itu, yaitu pertama dia benda, cahaya dulu, kemudian menggumpal jadi benda. Kemudian benda ini ada yang berketumbuhan, yaitu tanam-tanaman. Ini dimensi berikutnya. Kemudian benda berketumbuhan, bernafsu, berdarah daging. Itu namanya binatang. Nah binatang yang keempat ini, binatang ini begitu dikasih akal oleh Tuhan, maka dia disebut manusia. Tandanya adalah dia punya 3 unsur. Jadi dalam pengetahuan yang saya dapatkan, Adam dulu dibikin Tuhan, terus ditiup kepalanya sehingga berakal, kemudian ditiup dadanya sehingga punya hati nurani, kemudian ditiup syahwatnya. Hidup manusia, adanya negara, adanya sistem sosial, adanya kebudayaan atau apapun, sebenarnya adalah untuk menentukan manajemennya gimana ini, antara akal sama hati nurani sama syahwat ini, yang primer mana, yang ketua mana, yang wakil mana, yang bahaya mana, yang baik mana. Kalau keliru kita memanage 3 hal ini, maka manusia gagal menjadi manusia. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, di antara ini akal, hati, sama syahwat itu pemimpinnya yang mana bapak? Yang punya kehendak itu syahwatnya, apa hatinya, apa pikirannya? Yang punya kehendak hatinya. Kemudian akal membantu hati untuk membatasi diri. Nek karepe hati kan rabi 10. Korupsi saoke-oke gitu ya, gawe kelambi 10 gitu ya, punya mobil banyak. Kalau maunya hati kan tidak terbatas, karena hati itu dia bersifat kayak api, dan api itu membara kalau syahwat mempengaruhi dia. Jadi antara akal, pikiran, hati itu ada sistem kontrol. Pikiran ini aslinya dia cuma otak, tapi karena ditiup oleh gelombang elektromagnetiknya Tuhan di atas ubun-ubun sini, maka dia punya fungsi software sehingga dia bisa berpikir. Jadi otak adalah pikiran adalah akal adalah otak yang ditiup oleh kehendak Tuhan sehingga dia bisa punya fungsi berpikir. Kambing juga punya otak tapi tidak mendapat tiupan hidayah dari Tuhan, maka kambing tidak bisa berpikir. Kan gitu kira-kira ya. Nah, gunanya berpikir adalah menentukan regulasi-regulasi, menentukan batasan-batasan. Kalau jadi manusia diberi kebebasan, tujuannya adalah untuk memahami batasannya. Kalau orang tidak mengerti batasnya, dia akan hancur dengan sendirinya. Maka akal gunanya adalah untuk menemani hati supaya hatinya punya batasan.
Nek karepe iki ya bar dadi gubernur apa bupati iki ya nek iso ya pindho, nek bar pindho ya bojone, bar bojone ya besane, bar besane ya ponakane, pokoknya terus lah. Dia caranya 2014 iki partai yang berkuasa harus naik dari 7,5% konstituennya. Kalau sampai tidak naik dari 7,5%, insya Allah pemilu diusahakan untuk batal. Nah supaya naik, maka partai-partai oposisi, partai yang besar, yang lain terutama PDIP sama Golkar harus dicari tokoh-tokohnya yang punya masalah dan dicoba dilaporkan ke KPK untuk diseret ke dalam penjara. Jadi akan ada TOTO, target-target operasi yang sangat besar-besaran dari sekarang sampai Maret yang akan datang. Tokoh-tokoh yang Anda kagumi tiap hari di televisi, di koran-koran mereka adalah juga target-target operasi. Tujuannya adalah supaya dua pesaing ini tidak bisa apa-apa sehingga yang berkuasa ini bisa naik konstituennya. Itu semua adalah syahwat, yaitu ketika pikiran tidak mampu menemani hatinya sehingga syahwatnya yang akhirnya berkuasa atas hatinya. Saya nggak akan panjang lebar berceramah mengenai ini, pokoknya intinya itu saya tanya sama sampean. Menurut sampean politik kita sekarang itu yang mimpin ininya apa ininya? Ngono ya, gampang aneh lah. Ngono lah wis. Bangane ilmiah wis. Syahwat itu tidak hanya seks, syahwat itu segala sesuatu yang tidak proporsional. Segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang seperti api sifatnya, bukan seperti air, bukan seperti benda padat. Karena kalau api itu tidak ada ukurannya. Sebatang korek api saya bakarkan ke karpet ini, seluruh karpet terbakar, seluruh panggung terbakar, seluruh gereja terbakar, selanjutnya seluruh Semarang terbakar, bisa jadi seluruh Pulau Jawa terbakar, dan berarti seluruh dunia bisa terbakar hanya oleh sebatang korek api. Itulah sifatnya hati, apalagi kalau dipengaruhi oleh syahwat. Menurut sampean Indonesia sekarang dipimpin oleh nurani, apa oleh akal sehat, apa oleh syahwat? Ah, jelas ya. Jadi nek digambar iku ndase iki syahwat. Ah, sing pinter ngelukis sesuk dilukis ya. Nah. Syahwat itu syahwat itu keserakahan lah. Keserakahan, orang yang tidak tahu batas gitu ya. Maka pikiran ini kan urusannya regulasi, urusannya memahami batasan-batasan. Ilmu pengetahuan gunanya adalah supaya manusia mengerti empan papannya, kan begitu. Nah Bapak sekalian, setelah benda berketumbuhan, benda bernafsu yaitu hewan dan berdarah daging, baru kemudian menjadi manusia. Jadi menurut saya untuk berdamai di antara kita, sudahlah, tidak usah kita gunakan Islam dulu, Kristen dulu, tidak usah kita gunakan Buddha, Hindu, Konghucu dulu, kita gunakan kemanusiaan dulu deh. Kalau Anda itu manusia, mosok sih Anda akan nyakitin orang? Anda cukup punya nurani saja dengan akal sehat. Mosok kue harap ngelarani wong, mosok kue harap nyolong, mosok kue harap mateni wong. Kalau manusia lulus jadi manusia, insya Allah meskipun dia tidak beragama, insya Allah kok damai satu sama lain. Kalau manusia benar-benar manusia dengan manajemen yang bagus antara pikiran dan hati nuraninya untuk mengatasi syahwatnya, insya Allah manusia bisa berdamai. Jadi karep kuki dadi wong sik ngono lho. Lagi sinau agama. Lagi wong wae durung ya. Lho nek wong ki ora nglarani wong, nek wong ki ora ngonek-ngonekke wong, nek wong ki ora tidak merendahkan orang, tidak membunuh orang, tidak membenci orang, kan begitu. Jadi cukup jadi manusia saja, asal kita lulus jadi manusia wis lumayan. Terus saiki iki justru mergo wong duwe agama njur dadi dudu menungso. Kok iso lho nduding kowe kafir lho. Cak Nur Kholis Majid ketika mau meninggal, Pak, itu didatangi oleh dua orang tokoh agama. Cak Nur ini menurut dokter sampean itu tinggal 1 minggu usianya sampean. Karena banyak dosa sampean itu. Tobat mulai sekarang. Lu wong arep mati lho, ana kene ngono. Iso kowe kancamu ning rumah sakit jare dokter kira-kira iki garis minggu iki wis parah iki wis ra iso apa-apa njur kowe kondo. Dik wis tenang wae ora apa-apa kuwi garis minggu ning wis pokoke saiki sing tobat lah saiki ya ngono. Entuk ngomong ngono kuwi. Entuk wong picek kok ora ni kowe kok picek ngopo to? Ana wong jingklang sikile pincang cang nang dicang ngono kuwi.
Entuk ngono kuwi. Ana wong merongos terus, "Halo merongos," ngono. Entuk. Cukup jadi manusia. Kita tidak akan menyakiti orang, itu maksud saya. Jadi mungkin saya mundur 2 langkah. Katakanlah Anda bukan orang Islam, katakanlah Anda bukan orang Kristen, katakanlah Anda orang yang tidak beragama. Asalkan Anda manusia, insya Allah pasti damai. Manusia tidak suka bermusuhan. Gitu loh. Saya tidak mau punya musuh, sama sekali tidak mau saya. Dan soalnya kalau terpaksa musuhan ya jomeng cangkem. Nek jan musuhan lah ya paten-patenan loh, musuhan kok tanggung. Saiki musuhane meng nang masjid nyacat. Ning pengajian ngonek-ngonekke wong cangkem. Nek musuhan ya paten-patenan, musuhan ora paten-patenan. Ngono lho nek karepku. Lah nek ora aja musuhan, ayo kekancan. Maka saya kekancan sama Romo-romo sejak dulu. Sama pendeta-pendeta lho, aku ya Romo Mangun tuh pakai peci dan aku guyon. Romo Mangun wis nganggo peci mbok wis sembahyang subuh ngono aku. Asem ya Indonesia gitu kan dia. Loh guyon dengan batas-batas tertentu gitu loh. Karena saya hampir tiap hari di gerejanya Romo Mangun pada waktu itu tanpa saya kehilangan Islam saya. Dan Romo Mangun juga tidak peduli saya Muslim. Yang penting sebagai manusia output saya baik. Dan dia sebagai manusia outputnya baik kepada saya.